seperti seorang pembuat arloji. Ketika arlojinya bisa berdetak-detak sendiri, lalu dia pergi tidur. Karena apa? Karena ciptaannya sudah bisa bergerak sendiri. Allah yang kita sembah tidak demikian. Tuhan Yesus tidak demikian. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa, karena Dia adalah Sang Logos, karena Dia adalah kalam hidup, Dia adalah kalimat Allah. Jadi Dia menopang bukan dalam konsep memanggul, namun membuat semesta bergerak seperti tujuannya Dia ciptakan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Kali ini kita akan membawakan satu topik doktrinal, yakni supremasi Kristus. Kita akan membaca dari Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Satu lagi dari Kolose 1 ayat 5-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ini adalah tema supremasi Kristus. Ini adalah tema yang sangat penting berkaitan dengan oknum kedua di dalam Allah Tritunggal yang kita sembah. Menurut kamus Merriam-Webster mendefinisikan kata supreme sebagai tertinggi dalam peringkat atau otoritas, atau tertinggi dalam derajat atau kualitas. Pada dasarnya tidak ada yang lebih baik dari yang supreme. Sesuatu yang supreme berarti sesuatu yang tertinggi, terutama, terbesar, terpenting, terunggul. Jadi supreme itu adalah, kalau kita lihat supremasi, the state or condition of being superior to all others in authority, power, or status, supreme, superior to all others. Jadi kita lihat di sini, Yesus adalah yang tertinggi, terutama, terbesar, terpenting, terunggul dalam kekuasaan, kemuliaan, otoritas, dan kebesarannya. Supremasi Yesus atau supremasi Kristus ada atas segala sesuatu yang ditunjukkan secara alkitabiah, terutama di dalam kitab Ibrani dan Kolose yang sudah kita baca bersama. Yesus bukan hanya seorang guru pengajar moral yang baik. Dia adalah Allah, dan Dia lebih tinggi di atas segala sesuatu. Dia adalah satu-satunya jalan. Supremasi Yesus menjadikan jelas bahwa kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita sendiri. Faktanya adalah, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Nah, mari kita mau belajar beberapa fakta. Minimal ada 7 fakta supremasi Kristus. Pertama, Dia berhak menerima segala yang ada. Kesadaran bahwa Allah berhak menerima segala sesuatu, sehingga kita wajib memberikan segala sesuatu. Saudara, kepada Yesuslah kita memberikan segala kemuliaan dan hormat. Kemudian yang kedua, melalui Kristuslah Allah menciptakan alam semesta. Di sini Kristus diidentikan dengan hikmat ilahi yang berkarya di dalam penciptaan. Orang bijak
akan mengikutinya dan yang meninggalkannya akan celaka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah supremasi Kristus yang kedua. Dia adalah sang hikmat itu sendiri. Lalu yang ketiga, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah digambarkan di dalam perjanjian lama melalui tiang awan, tiang api, petir, serta berbagai fenomena mengerikan yang membuat orang tidak bisa bertemu dan mendapati hadirat Allah. Namun kini, pada masa eskatologis ini, setiap diri kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus pernah menjadi manusia sejati selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Jadi dialah gambaran ataupun cahaya kemuliaan Allah yang bisa kita lihat wujud nyatanya di muka bumi ini. Yang selanjutnya, yang keempat, dia adalah gambar wujud Allah. Allah tidak terlihat, Allah adalah roh. Namun dalam pribadi Yesus Kristus, mereka kini, yakni setiap orang dapat melihat Allah sendiri. Di dalam perjanjian lama, orang-orang tidak bisa mengenali kemuliaan Allah melalui tiang awan, tiang api. Mereka dapat mendengar suara Allah melalui para nabi. Mereka mengenal dan mendapati deskripsi tentang Allah. Namun di dalam penggenapannya di dalam perjanjian baru, mereka, yakni setiap orang yang mau mengenal Allah, bisa melihat diri Allah sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi berbahagialah kita saudara ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita juga mendapati ada wujud yang nyata, wujud yang sejati, yakni di dalam oknum supremasi Kristus. Yang kelima, dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa. Allah bukan hanya mencipta dan membiarkan ciptaan bergerak seturut hukum alam seperti konsep deisme, seperti seorang pembuat arloji ketika arlojinya bisa berdetak-detak sendiri, lalu dia pergi tidur. Karena apa? Karena ciptaannya sudah bisa bergerak sendiri. Allah yang kita sembah tidak demikian. Tuhan Yesus tidak demikian. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa, karena dia adalah sang logos, karena dia adalah kalam hidup, dia adalah kalimat Allah. Jadi dia menopang bukan dalam konsep memanggul, namun membuat semesta bergerak seperti tujuannya dia ciptakan, ya. Jadi kalau kita melihat susunan galaksi, ya, alam semesta ini begitu teraturnya. Kalau masih saat ini, ya, masih ada orang yang tidak percaya ada Allah, sungguh tragis kisahnya, ya. Karena sesungguhnya siapakah manusia, sesungguhnya siapakah makhluk yang lain kalau tidak ada Allah yang menciptakan segala sesuatu yang bergerak dengan teratur dan begitu rapinya. Itu semua menunjukkan bahwa ada Allah yang penuh dengan hikmat dan bijaksana, yang menjadi desain, yang menjadi perancang dan menciptakan alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Yang keenam, saudaraku, Yesus mengadakan penyucian dosa. Kristus bukan hanya memiliki kaitan besar dengan alam semesta, namun dia juga dengan umat khusus yang ditebusnya. Penyucian dosa senantiasa menjadi bagian penting di dalam kekristenan mula-mula. Bukan terutama karena kerinduan mereka untuk masuk ke surga dan ketakutan mereka akan neraka, namun dosa adalah dalam dirinya sendiri, itu adalah suatu masalah serius yang perlu diselesaikan. Saudara, mungkin kita tercipta sebagai seorang jenius yang bisa melakukan banyak hal, tetapi ingatlah ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan, yakni menebus dosa kita sendiri. Itu semuanya hanya bisa dilakukan oleh Juru Selamat, Sang Mesias, yakni Yesus Kristus. Yang ketujuh, supremasi Kristus yang ketujuh adalah dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Yesus Kristus setelah melakukan penyucian dosa dengan darahnya sendiri karena dia berkorban di kayu salib sampai titik darah penghabisan, kini dia naik kembali ke surga dalam kemuliaannya yang setara dengan Bapa. Karena ingat ya pelajaran Allah Tritunggal, Allah itu adalah tunggal, esa, satu esensinya, satu eksistensinya, satu keberadaannya, satu beingnya, tetapi memiliki tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Putra inilah Yesus Kristus. Nah, jadi Tritunggal ini adalah setara. Jadi sekarang Yesus Kristus duduk
ya di tahta yang maha tinggi, menerima segala hormat dan kemuliaan. Jadi saya ulangi sekali lagi saudaraku, 7 kategori supremasi Kristus adalah: yang pertama, Yesus berhak menerima segala yang ada. Yang kedua, melalui Kristuslah Allah menciptakan alam semesta. Ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Keempat, Kristus adalah gambar wujud Allah. 5, Yesus menopang segala sesuatu dengan firman yang berkuasa karena dia adalah kalimat Allah, kalam yang elok, kalam yang kudus, kalam yang indah. Yang keenam, Yesus Kristus mengadakan penyucian dosa karena dia adalah juru selamat satu-satunya yang mampu menghapuskan dosa seisi dunia ini. Dan yang ketujuh, sekarang dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, artinya dia sendiri adalah Allah. Nah, kiranya dengan fakta kita mempelajari supremasi Kristus, kristologi ini, kiranya kita semakin takjub kepadanya, kita semakin memberikan kehormatan dan kemuliaan kepadanya, sehingga apapun yang Allah percayakan di dalam hidup kita, kita kembalikan segala hormat kejayaan hanya untuk Tuhan saja, yang sudah memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya, menjadi hamba-hambanya, menjadi sahabat-sahabatnya. Kiranya kita bangga mempunyai status yang tinggi seperti itu. Bahkan nanti dia akan menjemput kita sebagai mempelai Kristus. Jadi bayangkan, kita ini adalah mempelai Kristus. Kita ini adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Betapa intimnya hubungan itu. Nah, oleh karena itu kiranya setiap kita semakin hari semakin mengasihi Allah Tritunggal. Dan pada hari ini kita sudah belajar tentang kristologi, terutama tentang supremasi Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kita hikmat bijaksana, semakin hari semakin memahami siapa Allah yang kita kenal. Dengan demikian kita akan terus bertumbuh, semakin hari semakin menyerupai junjungan kita yang agung, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saya dan memberkati sahabat setia dimanapun berada. Shalom.